Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam Dialog Merah Putih. Topik kita sangat menarik dan dialog kita juga sangat menarik pemirsa karena dua orang narasumber ini sepertinya sedikit berbeda pendapat ya. Tapi tidak apa untuk kemajuan Bali ke depannya dan tentunya untuk kebaikan masyarakat Bali juga. Pemirsa masih dalam topik kita perubahan Perpres, lancarkan reklamasi Teluk Benoa. Saya ingin ke Pak Made Mangku, Pak. Ke depan bagaimana Pak melihat sudah adanya Perpres 51 tahun 2014 dan kemudian penolakan dari masyarakat Bali terhadap reklamasi ini, sikap Bapak bagaimana? Ya, sikap saya jelas. Sikap saya sampai hari ini, gimana pun juga, apapun tantangannya, seberat apapun yang harus saya lakukan demi Bali ini, saya akan berada di dalam daripada orang-orang yang menginginkan mereklamasi Teluk Benoa. Saya akan ada di dalamnya. Tujuannya adalah saya itu kepingin tahu lebih jauh apa sebenarnya yang dia inginkan di situ. Seberapa dia ini mau merubah bentang alam kita di sini. Seandainya kalau Wayan Genu ini tidak mampu nanti melanjutkan, kemudian anggaplah ini akan menjadi ke jalur hukum, ini akan diperkarakan, kemudian diminta ke MA, tiba-tiba teman-teman jatuh. Kemudian dia tidak mampu menggagalkan ini. Tapi kan masih ada mangku nih di dalam nih. Ya. Kemudian saya akan jelaskan di posisi itu, apa sih investor menginginkan untuk Bali ini? Dia mau menghancurkan Bali atau justru dia mau memperbaiki Bali? Untuk itu sekarang saya dorong teman-teman, ya, bisa enggak dia sekarang membuat kepastian juga untuk memasalahkan ini, kemudian menggugat ini ke MA. Kemudian siapa yang akan diajak ini? Kemudian sejauh mana kekuatan mereka? Sebentar tanya sama Genu. Maka dari itu, kita ini menjadi konkret gitu. Ya. Kalau misalnya satu peluru kita yang habis, masih ada orang yang masih bisa akan diajak di situ. Ini sudah pernah terjadi dengan hal yang sama terhadap saya. Dulu tahun 95 saya mendapat anugerah pemuda pelopor pun dipertanyakan. Kenapa seorang Made Mangku yang beach boy kok dapat pemuda pelopor sih? Pertanyaannya. Tetapi saya jawab, gampang aja saya jawab. Oke lah, saya andaikan saja diri saya hidup di laut, ikan di laut, dengan air laut yang begitu asin, Iya. tetapi kan kita sebagai ikannya kan tidak harus asin. Baik. Saya bisa masuk ke dalam itu, tetapi kan saya tidak harus bisa dipengaruhi oleh siapapun. Baik. Nah, Beli Genu sendiri Kira-kira pendapatnya bagaimana? Apakah tepat Presiden SBY mengeluarkan kebijakan strategis seperti ini di akhir masa jabatannya? Sayangnya pengalaman saya ikan laut yang saya makan itu nggak pernah ada yang manis gitu, selalu asin. Itu sayangnya pengalaman saya. Nah, begini. Pertama adalah Ikannya tidak asin, Yan. Maaf. Ikannya biasa aja, tapi air lautnya yang asin. Maaf. Iya. Nanti lagi kita bahas ikan dan air laut ya. Tapi yang menarik begini. Pertama adalah saya mengapresiasi lah Pak Mangku ini kan lawan debat tapi teman berpikir kan, kata Anies Baswedan begitu. Pertama begini, kalau kita bicara soal secara teknis tadi, Perpres ini menyatakan mau direklamasi 700 hektar. Penelitian kawan kami dari Konservasi Internasional menyatakan bahwa dan mendapatkan hasil bahwa kalaupun paling jelek dia akan direklamasi, toleransinya hanya 15% dari seluruh luasan Teluk Benoa. Dan kalau kemudian Pak Mangku menyatakan 838 itu adalah luasan sepenuhnya, maka dia hampir 890 atau 80% atau 90% dari total luasan. Dan itulah kemudian hasil penelitian konservasi internasional menyatakan bahwa banjir rob, potensi banjir rob dan kemudian erosi di sekelilingnya, elevasi air akan naik dan kemudian akan menyerang daerah dataran, kemudian akan mengganggu das, termasuk penelitian UGM sebetulnya yang mereview UNUD itu juga menyatakan bahwa reklamasi ini juga akan berbahaya terhadap ekosistem mangrove. Ini di luar dampak sosial dan budaya juga dampak teknis lainnya ya, tapi ini dampak lingkungan itu jelas bahwa itu adalah bencana sebetulnya. Belum lagi kalau kita bicara mitigasi bencana yang lain, tapi kalau dalam konteks lingkungannya, ini sebetulnya dari dampak-dampak negatif yang kita temukan ini, maka ini kemudian sangat melanggar prinsip-prinsip lingkungan hidup berkelanjutan, terutama prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan. Dan ini yang sangat berbahaya sebetulnya. Nah, kemudian menyangkut tantangan Pak Mangku, apakah kemudian kita akan melakukan advokasi sampai tindakan hukum konkret? Tentu saja, karena kita selama ini juga nggak pernah konkret, nggak pernah tidak konkret gitu ya. Kita selalu konkret.
Bahwasanya saya senang mendengar Pak Mangku karena selama ini kita ada di ruas yang berbeda, tapi hari ini satu titik temu bahwa beliau sebetulnya punya itikat ada di dalam sistem. Semoga saja ikannya benar tidak asin. Gitu. Betul. Artinya bahwa menjaga Bali ini kan sebetulnya adalah bagian dari kerja-kerja kita. Patut tidak SBY mengeluarkan perpres di akhir masa jabatan? Kalau dari hukum dia nggak ada soal, dia kapan saja sepanjang belum selesai dia bisa mengeluarkan peraturan hukum. Bahkan yang terakhir dia mengeluarkan pensiun untuk rumahnya sendiri sebetulnya. Nah, nggak ada soal, tapi memang dari nilai kepatutan ya dan norma kepatutan tidak sangat patut seorang SBY mengeluarkan perpres yang terkait dengan kawasan strategis nasional dalam rencana tata ruang nasional. Dan kemudian apalagi itu kawasan konservasi, ini sebetulnya tidak patut dan seolah-olah diburu-buru waktu. Kami tidak pernah mengerti apa sebetulnya motif SBY mengubah perpres ini dalam waktu yang mepet betul gitu. Apa ada motif apa di balik itu gitu. Oke, terakhir saya ingin bertanya harapan ke depannya nih, terutama dari Pak Mangku sendiri sebagai seorang pengamat lingkungan, bagaimana ke depannya agar lingkungan di Bali tetap bisa kita lestarikan bersama? Ya, semasa kita ini masih mau berpayung hukum kepada pariwisata, antara pariwisata, pertanian, lingkungan kita yang strategis dalam hal ini pantai dan sebagainya ini harus betul-betul kita bersama-sama sebagai orang Bali ini mampu mengakomodasi semua permasalahan yang ada. Kemudian kita harus bersinergi bagaimana antara pariwisata dengan investasi mungkin ya yang akan ditanam di sini ini tidak juga mengabaikan masalah-masalah yang kira-kira akan menjadi potensi konflik di Bali ini agar betul-betul bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kita duduklah seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa saya sama Gendo ini bertolak belakang. Kenyataannya tidak, saya bisa ketemu dengan Gendo kapan saja. Orang saya ini bukan orang lain kok. Tetapi sejelek apapun kritiknya, ini harus juga kita ini pahami bahwa kita ini di posisi yang mungkin saja dianggap berbeda. Tidak apa-apa. Selama kita ini untuk kepentingan Bali di masa yang akan datang. Harapan saya cuma satu. Saya cuma menginginkan Bali ini tetap ajeg, tetapi tidak mengabaikan hal-hal yang prinsip. Seperti mungkin kita masih memerlukan pariwisata yang eksis di Bali. Oke. Kita masih tetap mempertahankan lingkungan secara lestari dan pertanian kita ini tidak berubah. Baik. That's it. Terima kasih Pak Pari Mangku. Terakhir, Brigendo, harapan ke depannya untuk lingkungan di Bali? Iya, tidak ada yang anti pembangunan ya. Kami juga tidak anti pembangunan, kami tidak anti pariwisata karena kami paham betul bahwa tulang punggung ekonomi pariwisata Bali ini adalah pariwisata. Justru sama sebetulnya. Kalau kita mau menjaga soal eksistensi atau keberlanjutan pariwisata, maka yang dilakukan adalah justru bukan melakukan liberalisasi pembangunan atau membebaskan seenak udahnya pembangunan. Pembangunan harus dikontrol dia. Karena Bali ini pembangunan pariwisatanya bukan pulau-pulau buatan, tapi dia adalah budaya. Kalau soal alam, udah terlalu banyak alam yang ada. Dan kita harus tahu bahwa Bali ini ada dalam situasi yang krisis. Krisis air hampir 27,6 miliar meter kubik per tahun, dan itu diperkirakan 2015, tahun depan lagi. Atau 2025, krisis air bersihnya. Kemudian juga kita mengalami persoalan krisis air tanah ya, yang menyebabkan kemudian terjadinya intrusi air laut. Dan Anda bayangkan intrusi air laut itu di daerah pesisir selatan sangat keras, sampai 1 kilo sudah jaraknya, dan itu akan membuat sebetulnya daya tahan kawasan Teluk Benoa yang kawasan likuifaksi dari penelitian LIPI tahun 2010 itu menjadi makin rentan. Nah, kalau kemudian pariwisatanya tidak dikelola, pembangunan tidak dikelola, maka kemudian budayanya juga bangkrut, maka pariwisatanya bangkrut seperti negara-negara lain. Nah, justru kalau negara-negara maju, mereka ketat betul dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup berkelanjutan. Kami harapkan kemudian Bali membangun pariwisatanya, menata pariwisatanya, tidak meliberalisasi, dan kemudian tidak mengabaikan persoalan lingkungan, dan tidak menggadaikan lingkungan
dengan dalih pariwisata. Baik. Karena justru cara-cara seperti itu membuat pariwisata Bali bangkrut. Oke, Gitu aja. ya terima kasih Bli Gendo dan juga Pak Made Mangku sudah hadir hari ini. Luar biasa dialog kita dan diskusi kita tentu saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk pemirsa dan tentunya kita selalu berharap agar pariwisata Bali ke depan tetap berkembang tapi jangan sampai mengabaikan lingkungan. Semoga lingkungan Bali tetap terjaga dan tetap lestari. Saya Agung Mia pamit undur diri, jangan lupa saksikan Dialog Merah Putih minggu depan. Salam Indonesia.